Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber dan subscriber, ketemu lagi dengan Cus Audio Channel. Oke, untuk kali ini kita akan unboxing dan review tentang prosesor atau DSP. Jadi DSP itu sama dengan prosesor, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk memproses atau mengolah sebuah sinyal audio sebelum masuk ke power. Oke, nah ini kita mau buka atau kita unboxing ya. Ini mereknya LM. Oke mas, tolong mas, buka no mas. Oke, kita buka. Jadi ini fisiknya bentuknya kecil nih ya. Jadi enggak terlalu besar. Dia mungkin ukurannya sekitar berapa ya? Cobalah nanti kita lihat, kita ukur. Ya. Kita ukur, kita lihat, kita buka. Apakah di dalam ada harta karun apa? Oke. Nah, seperti ini ternyata ada dua kotak ya. Ini di sini tidak ada tulisan sama sekali, kan ada DSP XM 4.15L ya. Nah, ini untuk mobil Toyota ya. Jadi ini plug and play atau plug and play untuk mobil Toyota. Jadi kalau misalkan di mobil teman-teman itu pakai yang seri Toyota, itu nanti bisa langsung masuk soket per soket ya, atau soket antar soket. Jadi tidak perlu memotong kabel OM-nya ya. Nah, kemudian untuk fisiknya itu kita lihat ini seperti ini. Di sini ada out 3 keluaran, front, rear, dan sub ya. Nah, kalau misalkan ini dipakai untuk yang pakai ampli atau yang pakai power, itu strumnya memakai soket yang ini. Jadi ini ada B+, ada ground, ada remote in ya, dan ini remote out. Jadi remote out ini gunanya untuk apa ya, cabangan remote lah, untuk ke power atau ke monoblock atau ke apa gitu, itu bisa ngambil dari sini. Nah, ini tentunya sudah melalui penguatan ya. Jadi nanti dari sinyal dari remote HO itu sudah pasti dari jalur rem out ini juga akan lebih kuat ya daripada yang langsung ngambil ke rem in. Nah, di sini ada gain. Di sini ada dua input ya, line in-nya ada dua, yaitu antara front dan rear. Jadi front nanti ada volumenya ini masih memakai manual ya. Di sini ada 6,5 volt sampai 0,2 volt ya. Jadi ini resistensinya atau resistornya memakai ukuran yang seperti itu. Oke. Untuk spesifikasi, ini maksimum power yang keluar atau outputnya ya, itu 54 watt kali 4. Nah, untuk RMS power outputnya itu 30 watt kali 4.
ya. Kemudian respon frekuensi yang bisa dihasilkan oleh alat ini atau oleh DSP ini adalah 20 Hz sampai 20 kHz ya. Distorsi kurang dari 0,001 ya, anggap aja ini tidak ada ya, karena cukup rendah sekali. Kemudian untuk suplai arus atau suplai tegangan setrumnya ini dia bekerja antara 9 volt sampai 15 volt ya. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk aki 24 volt atau untuk kendaraan besar seperti truk atau bis. Ini tidak bisa dipakai kecuali ngambil yang setrumnya di bawah 15 volt. Nah, untuk standby-nya dia sama sekali tidak ada beban yang masuk ya. Jadi kalau misalkan B+ ini masuk tanpa remote masuk ya, ini aman ya, tidak ada sedotan setrum. Untuk download ya, teman-teman bisa langsung ke Play Store, kita cari pilihan aplikasi atau kita download beberapa ini pilihan ya. Ini tolong diperhatikan bahwa untuk ini kita mempunyai 1, 2, 3, 4 pilihan. Nah, kita coba untuk LM Audio Pro ya. Ya, ini saya rasa cukup mudah dan gampang untuk dipahami ya. Nah, oke, teman-teman, setelah selesai download ya, kita buka aplikasi yang sudah kita download itu tadi. Jadi nanti akan ada menu seperti ini. Ada equalizer, ada gain pass, ada crossover, ada time alignment, dan save to point dan save to amp. Oke ya, sekarang kita akan masuk di equalizer. Nah, di dalam prosesor equalizer ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 band ya, atau ada 7 channel equalizer di setiap channel. Jadi misalkan untuk ke front left atau depan kiri itu ada 7, kemudian di front rear, front right atau depan kanan itu ada 7 equalizer atau 7 channel, dan seterusnya sampai di subwoofer ya. Nah, ini bisa disetting sesuai selera ya. Kemudian kita masuk di gain pass. Nah, ini di sini ada permintaan password. Jika kita mau masuk di gain pass, masuk di crossover, masuk di time alignment, itu kita disuruh untuk memasukkan password. Nah, password yang dipakai untuk DSP ini adalah 888. Kita coba 888, 8 kali 4. Nah, kita masuk di gain pass ya. Di situ ada tertera front right, front left, rear right, dan subwoofer itu bisa kita mute masing-masing channel atau di masing-masing speaker ya. Misalkan untuk depan kiri kita matikan. Nah, nanti di sini ada keterangan front left ya, ini kita mute, maka ini akan bisa kita matikan. Kemudian di sini ada fase atau pembalik fase. Di sini ada keterangan
0 derajat atau 180 derajat. Nah, di sini ada volume ya. Di sini ada volume, bisa kita setting atau bisa kita rubah di setiap channel, baik itu di depan, belakang, dan terakhir adalah subwoofer ya. Oke ya. Kemudian kita kembali, kita masuk di crossover. Kita masuk di crossover, ada tampilan seperti ini. Di front left atau depan kiri, di front right atau depan kanan, rear left belakang kiri, dan rear right adalah belakang kanan. Akan ada gambar-gambar atau grafik yang seperti ini ya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa crossover itu adalah sebagai pemotong frekuensi. Untuk memotong frekuensi, misalkan gini, kalau misalkan depan itu kita posisikan sebagai high pass ya, kita potong bawah, yang nada bass itu kita hilangkan, maka kita tinggal memasukkan nilai daripada angka yang tertera di sini. Misalkan kita masukkan yang depan, kita batasi misalkan sekitar 400 misalkan ya, ini hanya perumpamaan saja ya. Nah, 400. Nah, kita lihat dulu slope-nya atau kemiringannya itu adalah sekitar 6, atau saya bikin 6 dulu ya, 6 dB. Nah, jadi frekuensi yang berada di bawah 400 Hz dia akan kepotong gitu loh. Sebaliknya juga di depan kanan juga seperti itu nanti. Kalau misalkan di depan kanan kita set di 400 Hz ya. Oke, nah untuk slope-nya kita bikin 6 juga sama ya. Nah, nanti juga akan timbul seperti ini, akan muncul gambar yang seperti ini. Ini seperti ini. Ini untuk high pass ya, high pass filter. Nah, kemudian untuk bagian HPF-nya, untuk bagian atasnya ya, itu bisa karena biasanya ya kalau untuk settingan front left dan front right yang semacam ini biasanya teman-teman kan kalau depan kiri ini kan untuk speaker umum ya, antara tweeter sama mid bass ya kan. Biasanya kan yang dipotong kan hanya bassnya saja atau nada bawahnya aja. Makanya ini cukup yang kita rubah adalah di sisi sebelah kiri. Jadi di sini ini ada pilihan angka ya, slope, frekuensi ya, yang sebelah kiri ya, di atasnya angka, di atasnya tulisan FL ini loh. Nah, itu ada 6 sama 400 Hz. Ya udah, ini aja yang kita utak-utak karena yang kita potong adalah di bagian frekuensi bawah. Oke ya. Nah, kecuali misalkan ini di channel front left ini kita bikin hanya untuk Twitter, maka yang kita mainkan adalah frekuensi yang kita set di sini bisa kita rubah menjadi lebih tinggi, misalkan sekitar ini hanya perumpamaan ya, kita bikin 800 Hz ya, 800 Hz. Yang kanan juga seperti itu, kita bikin 600 Hz 800 Hz. Nah, gini kan. Nah, ini artinya bahwa suara yang melewati di channel front left dan front right ini berada di atas 800 Hz ya. Oke. Nah, sedangkan kalau misalkan di bagian rear ya,
Ini kan masih datar. Nah, ini kita posisikan sebagai misalkan sebagai mid-ring ya. Nah, kalau sebagai mid-ring nanti ini kita bikin bandpass, yaitu dia bekerja misalkan antara 400 Hz, slope-nya kita bikin 6 atau 12 ya. Kita bikin 12 dulu deh. 12. Kemudian untuk frekuensi atas kita potong, untuk slope-nya kita bikin sama, dan frekuensi atas kita batasi sampai sekitar 8, ini hanya contoh 8 kilo. Nah, jadi di sini tertera bahwa untuk frekuensi yang masuk ya, itu yang keluar dari alat ini atau yang keluar dari channel rear left ini adalah 400 Hz paling bawah, dan yang paling tinggi adalah 800 Hz itu ya. Jadi ini hanya mengatur batasan-batasan frekuensi yang bisa diloloskan atau bisa dikatakan sebagai cut frekuensi. Nah, sedangkan 12 dB per oktav atau 18 per oktav atau 24 per oktav dan lain sebagainya, ini hanya sebuah kemiringan ya. Kemiringan itu artinya apa ya, responnya itu dia lebih semakin bawah dia semakin landai gitu loh. Ini contohnya kalau kita bikin rendah slope-nya, dia akan lebih landai. Misalkan kita bikin 24, maka dia kemiringannya akan semakin tajam ya. Jadi ini agak lebih sempit gitu loh, artinya itu dia lebih sempit potongannya. Oke ya, kita kembali ke rear right sebagai speaker belakang. Jadi kita kembalikan dulu, ini kita off kan ya. Nah, baru nanti frekuensi yang masuk di speaker belakang itu adalah minimal berapa tadi, 400 Hz ya. Begitu juga dengan yang kanan. Jadi kalau yang kanan kita cut bawah, kita terus dulu ya. Kemudian frekuensi bawah kita bikin 400 ya, misalkan 400, maka suara yang keluar itu di atas 400 saja, sehingga dia tidak bisa meloloskan frekuensi yang berada di bawah 400 Hz. Nah, kemudian untuk subwoofer tentunya yang kita potong adalah frekuensi atas. Nah, ini artinya yang kita rubah itu adalah di bagian sebelah kanan ya. Kita biasa misalkan kita bikin untuk cut frekuensi dibikin 80 ya, 80. Kemudian slope-nya kita bikin 12 atau 6 ya. Nah, nanti akan berubah seperti ini ya. Jadi ini hanya sebuah potongan-potongan frekuensi saja. Nah, untuk ketepatan atau hasil yang pas itu bisa langsung dirasakan sendiri atau didengar sendiri. Sekiranya nanti suaranya itu masih belum pas ya, tinggal merubah daripada hitungan-hitungan atau nilai-nilai yang tadi sudah yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi intinya caranya seperti itu. Oke, kita kembali dan kita masuk ke time alignment. Nah, ini teman-teman, time alignment atau time correction ini biasa disebut delay ya. Jadi ini sebenarnya berguna untuk menyamakan jatuhnya suara pada satu titik dengan bersamaan. Artinya ketika kita bermain time alignment, kita harus tentukan dulu satu titik dengar. Saya sudah berkali-kali di konten-konten dulu bahwa sebenarnya audio mobil yang baik itu kita harus menentukan satu titik dengar. Nah, sekarang kan sudah
bisa mengetahui bahwa untuk apa titik dengar itu. Nah, nanti gunanya untuk ini. Jadi misalkan panjenengan berada di bangku pengemudi ya, bangku pengemudi. Nah, speaker yang mengeluarkan suara itu sampai ke telinga kita yang berada di pengemudi itu semuanya tidak akan bisa bersamaan, karena pasti akan berbeda walaupun hanya sepersekian atau sekian second, sekian detik ya, atau sepersekian detik pasti akan berbeda jatuhnya. Kenapa? Karena memang ada perbedaan jarak gitu loh. Nah, untuk menyamakan jatuhnya suara pada titik dengar yang sudah kita tentukan, itu menggunakan yang namanya time alignment atau time correction atau time delay dan lain sebagainya, banyak orang menyebut. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa jarak terjauh yang biasanya kita jumpai di pasaran itu adalah subwoofer ya. Subwoofer. Nah, nanti bisa kita ukur di sini ya. Sini kan ada, kita pencet-pencet ini ada tulisan berapa jarak antara subwoofer dengan titik dengar. Misalkan di pintu pengemudi, di jok pengemudi itu berapa? Bisa 2 meter ya, bisa 2,5 meter atau dan lain sebagainya. Kita tinggal memasukkan di sini. Dan juga pilihan-pilihan yang lain atau nilai-nilai yang bisa dimasukkan di setiap channel ya. Saya kira untuk save bisa di save di phone, artinya bahwa settingan itu bisa ditaruh di dalam HP ya, atau bisa ditaruh di ampli. M itu ampli ya, bisa ditaruh, disimpan di alat. Jadi kalau misalnya ngeload ke alat atau ke ampli ya, nah nanti kita bisa langsung pencet favorit berapa gitu kan. Nah, sedangkan untuk load di phone, kita bisa mencari file yang sudah kita save ya. Saya kira tidak ada kesulitan untuk hal ini. Tentunya kita semua belajar dan memahami ya tentang sistem audio mobil yang benar. Oke, demikian tadi pengantar sedikit penjelasan tentang cara atau tutorial mengenai penggunaan DSP prosesor merek LM. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang masih bingung atau masih belum jelas tentang penjelasan saya, silahkan isi komentar. Insya Allah kita akan bisa balas di setiap saat ya. Ketika saya lagi longgar, insya Allah kita akan balas secepatnya. Oke ya, sampai ketemu di konten-konten bermanfaat lainnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.